Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Christina Martadano, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Tozu Pazodanga, Kabupaten Nagekio. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk merespon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat teridentifikasi melalui cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada beberapa strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil pelajar murid yang berbeda. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitannya. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.